Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa rasanya ketika usaha dan impian terbesar kita malah dihina habis-habisan oleh keluarga sendiri? Dibilang, cuma toko kecil, nggak penting, dan disuruh urus sendiri sementara mereka asyik liburan mewah? Sakit banget pastinya, ya? Tapi, roda kehidupan itu berputar, sahabatku. Bagaimana jadinya kalau justru uang dari toko kecil yang mereka hina itulah yang menjadi satu-satunya harapan saat nyawa mereka di ujung tanduk? Kisah kali ini benar-benar bakal bikin dada sesak. Tapi endingnya, memuaskan banget. Nah, sebelum Mimin ajak kalian masuk ke dalam kisah penuh emosi ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan jangan lupa absen dulu ya. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Mimin pengen tahu nih, sahabat setia Momo ada dari kota mana aja? Sudah siap? Tarik napas panjang, dan mari kita masuk ke ceritanya. Ini adalah aroma kemenangan. Chesha menghirup dalam-dalam udara di dalam ruko berukuran 4 kali 10 meter itu. Wangi ragi yang berfermentasi, manisnya aroma vanila, dan gurihnya mentega seolah menjadi parfum paling mewah yang pernah ia cium seumur hidupnya. 3 tahun. Ya, butuh waktu 3 tahun bagi Chesha untuk menabung diam-diam, menyisihkan uang belanja yang pas-pasan, dan menerima pesanan kue kering kecil-kecilan demi bisa menyewa tempat ini. Ruko ini tidak terlalu besar. Cat dindingnya pun ia kerjakan sendiri bersama seorang tukang harian untuk menghemat biaya. Namun bagi Chesha, ini adalah istana. Istana di mana ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar wanita yang hanya bisa menadahkan tangan pada suami. Jam dinding yang tergantung di atas etalase kaca menunjukkan pukul 9 malam. Chesha baru saja selesai menata loyang-loyang roti yang siap dipanggang subuh nanti. Besok adalah hari besarnya. Besok adalah hari di mana Chesha S. Bakery akan resmi dibuka untuk umum. Hatinya berdebar kencang, campuran antara rasa cemas dan antusias yang meluap-luap. Ia membayangkan etalase yang sekarang masih kosong itu besok akan penuh dengan roti sobek lembut, donat gula yang memikat, dan kue sus dengan flan melimpah andalannya. Namun, ada satu hal yang lebih ia nantikan daripada pelanggan pertama. Ia menantikan kehadiran keluarga kecilnya. Pengakuan dari suaminya, Haidar, dan juga penerimaan dari ibu mertuanya, Bu Rahma, serta adik iparnya, Tania. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena lelah namun penuh harap, Chesha merogoh ponsel dari saku apronnya. Ia membuka grup WhatsApp keluarga yang diberi nama Keluarga Bahagia. Sebuah nama yang terkadang terasa ironis bagi Chesha karena ia sering merasa terasing di dalamnya. Ia mengetik pesan dengan hati-hati, menyusun kalimat demi kalimat agar terdengar sopan dan mengundang simpati. Assalamualaikum, Ibu, Mas Haidar, dan Tania. Besok adalah hari grand opening toko roti impian Chesha. Chesha sangat berharap ibu dan keluarga bisa hadir untuk memotong pita pertama dan mendoakan usaha Chesha. Kehadiran kalian adalah semangat terbesar buat Chesha. Acaranya sederhana saja kok, mulai jam 8 pagi. Ditunggu ya, Bu, Mas, Dik Tania. Chesha menekan tombol kirim. Tanda centang 2 berwarna abu-abu langsung berubah menjadi biru dalam hitungan detik. Tania yang membacanya duluan, lalu Haidar, dan terakhir Bu Rahma. Chesha menggigit bibir bawahnya, menunggu balasan. Ia membayangkan Haidar akan membalas dengan stiker jempol atau kata-kata semangat, atau mungkin Bu Rahma akan bertanya baju warna apa yang harus dipakai agar seragam. 1 menit berlalu. 2 menit. 5 menit. Ponsel itu sunyi. Chesha mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang berdiskusi untuk memberikan kejutan. Ia meletakkan ponselnya di atas meja kasir dan kembali mengelap kaca etalase yang sebenarnya sudah bersih. Namun, suara notifikasi yang berdenting nyaring memaksanya kembali menoleh. Itu pesan dari Bu Rahma. Jantung Chesha berdegup lebih kencang. Dengan senyum yang dipaksakan, ia membuka layar ponselnya. Namun, senyum itu luntur seketika. Hancur berkeping-keping seperti gelas kaca yang dijatuhkan ke lantai keramik. Pesan itu bukan ucapan selamat. Pesan itu adalah belati yang menghujam tepat di ulu hatinya. Acara pembukaan toko rotimu tidaklah penting, Chesha. Cuma toko kecil kok dibikin heboh.
Kami mau pergi liburan ke Bali besok pagi, tiket sudah dipesan sama Haidar dari minggu lalu. Urus aja toko kecilmu itu sendirian. Jangan manja. Cesha membaca pesan itu berulang-ulang. Matanya terasa panas. Air mata yang coba ia tahan mendesak keluar, mengaburkan pandangannya. Toko kecil? Tidak penting. 3 tahun ia berjuang. Mengurangi jatah makannya sendiri demi menabung modal. Tidur hanya 3 jam sehari untuk belajar resep. Dan ini yang ia dapatkan? Ia beralih menatap nama kontak suaminya di grup itu. Haidar juga ada di sana. Haidar membaca pesan ibunya. Tapi tidak ada satu patah kata pun dari Haidar untuk membela Cesha. Tidak ada pesan pribadi yang masuk untuk sekadar menenangkan hatinya. Mas Haidar tahu soal ini, bisik Cesha pada ruangan kosong itu. Suaranya parau. Tanpa mempedulikan rasa lelah yang mendera tubuhnya, Cesha melepas apronnya dan segera mengunci ruko. Ia harus pulang. Ia butuh penjelasan. Jarak dari ruko ke rumah kontrakan mereka tidak terlalu jauh. Hanya butuh 10 menit dengan sepeda motor butut yang setia menemaninya belanja ke pasar. Sepanjang perjalanan, angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi itu tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan keluarga suaminya. Sesampainya di rumah, pemandangan di ruang tamu membuat dada Cesha semakin sesak. Koper-koper besar sudah berjajar rapi di dekat pintu. Tania sedang sibuk mencoba topi pantai lebar di depan cermin, sementara Bu Rahma duduk santai di sofa sambil memilah-milah baju batik yang baru dibeli. Haidar terlihat sibuk memasukkan kamera ke dalam tas ranselnya. Mereka tampak begitu bahagia, begitu hidup, seolah-olah pesan menyakitkan yang baru saja menghancurkan hati Cesha tidak pernah ada. Mas. Panggil Cesha lirih dari ambang pintu. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada tatapan bersalah. Tania malah mendengus pelan sambil memutar bola matanya, seolah kedatangan Cesha adalah gangguan. Haidar menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan kameranya. Kamu sudah pulang. Ces? Baguslah. Tolong setrikain kemeja pantai Mas yang warna biru dong. Mas mau pakai itu buat foto di pantai besok sore. Ucap Haidar santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Cesha melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat. Ia berdiri tepat di hadapan suaminya, mengabaikan perintah itu. Mas, kamu mau ke Bali besok? Tepat di hari pembukaan toko aku? Haidar menghela napas panjang, meletakkan kameranya dengan sedikit kasar, tanda ia mulai terganggu. Ya ampun, Cesha. Masalah itu lagi? Kamu kan sudah baca pesan ibu di grup. Kita mau healing. Ibu lagi banyak pikiran. Tania juga baru selesai ujian semester. Kita butuh liburan. Lagian tiketnya sudah dibeli dari lama. Sayang kalau hangus. Tiket ke Bali itu mahal, tahu nggak? Tapi kenapa kamu nggak bilang sama aku, Mas? Kenapa kamu sembunyikan rencana ini? Dan kenapa harus besok? Kamu tahu kan besok hari paling penting buat aku? Suara Cesha mulai bergetar, menahan tangis. Bu Rahma yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Ia melipat tangannya di dada, menatap Cesha dengan pandangan merendahkan yang sudah sangat akrab bagi Cesha. Dengar ya, Cesha. Kamu itu jangan egois. Suamimu itu kerja keras banting tulang, dia berhak liburan. Dia anak yang berbakti, mau nyenengin ibunya. Masa kamu sebagai istri malah menghalangi? Lagian, toko rotimu itu kan cuma usaha iseng-iseng berhadiah. Paling juga seminggu 2 minggu tutup karena nggak laku. Ngapain harus sampai mengorbankan tiket liburan kami yang harganya jutaan? Usaha iseng? Cesha menatap mertuanya tak percaya. Bu, itu uang tabunganku selama 3 tahun. Aku bangun subuh, tidur malam, demi toko itu. Aku nggak minta uang Mas Haidar sepeser pun buat modal. Aku cuma minta kehadiran kalian. Cuma doa restu. Apa itu susah? Mbak Cesha. Tania menyela dengan nada ketus. Nggak usah drama deh. Kalau Mbak mau buka toko, ya buka aja sendiri. Nggak usah maksa Mas Haidar buat nemenin. Mas Haidar itu butuh refreshing. Bukan nemenin Mbak jagain roti di pinggir jalan. Udah deh. Mending Mbak setrikain baju Mas Haidar sana, biar guna dikit jadi istri. Cesha menatap Haidar lagi, berharap suaminya itu akan menegur adiknya yang kurang ajar. Tapi harapan tinggal harapan. Haidar justru menatap Cesha dengan tatapan dingin. Sudahlah, Ces.
Jangan perpanjang masalah. Ibu benar. Toko kamu itu cuma toko kecil. Skalanya rumahan. Nggak akan lari kemana-mana kalau aku nggak datang. Sementara liburan ini momen langka. Kamu harusnya ngertiin posisi aku sebagai kepala keluarga yang ingin membahagiakan orang tua. Jangan jadi istri durhaka yang menghalangi rezeki orang tua. Kalimat itu menampar Cesha lebih keras daripada fisik. Istri durhaka? Selama 5 tahun menikah, Cesha selalu diam saat dihina. Selalu mengalah saat jatah bulanannya dipotong untuk keperluan gaya hidup Tania. Selalu menunduk saat Bu Rahma membanding-bandingkannya dengan menantu tetangga yang kaya raya. Dan sekarang, saat ia berusaha bangkit dengan kakinya sendiri, ia masih disebut durhaka? Jadi menurut Mas, usahaku ini sampah? Gak ada harganya dibanding liburan kalian? Tanya Cesha dengan suara yang sangat pelan namun tajam. Haidar mendengus kesal. Ia berdiri dan menatap Cesha tajam. Kalau kamu mau mengartikannya begitu, terserah. Yang jelas, besok pagi kami berangkat. Kamu gak usah ikut campur. Urus saja tepung dan adonanmu itu. Dan satu lagi, jangan lupa transfer uang buat pegangan ibu selama di sana. Katanya tokomu besok buka, pasti ada uang kas kan? Kasih ke ibu buat jajan. Cesha ternganga. Mas, aku belum jualan. Belum ada uang masuk. Dan kamu minta uang kas toko buat jajan di Bali? Sementara kamu beli tiket mahal tanpa sepengetahuanku? Alah, pelit amat sih jadi menantu. Seru Bu Rahma sinis. Baru punya toko segitu aja sombongnya minta ampun. Udah, Dar, gak usah minta sama istrimu yang pelit ini. Nanti rezekimu seret kalau punya istri perhitungan sama mertua. Biar kita pakai kartu kredit kamu aja di sana. Iya, Bu. Tenang aja. Haidar gak akan biarin ibu kekurangan di sana. Jawab Haidar lembut pada ibunya, lalu kembali menatap Cesha dengan sorot mata yang mematikan rasa cinta di hati Cesha perlahan-lahan. Minggir, Ces. Aku mau lewat. Jangan bikin ribut malam-malam, tetangga dengar, malu. Haidar menyenggol bahu Cesha dengan kasar, saat ia berjalan menuju kamar untuk mengambil sisa barangnya. Cesha terhuyung sedikit, namun ia tetap berdiri tegak. Di ruang tamu itu, ia melihat Tania dan Bu Rahma tertawa-tawa kecil sambil melihat ponsel, membahas daftar kafe hits di Bali yang akan mereka kunjungi. Mereka benar-benar tidak peduli. Bagi mereka, Cesha hanyalah ornamen pelengkap di rumah ini yang tugasnya hanya melayani, tanpa perlu dihargai perasaannya. Air mata Cesha akhirnya menetes. Bukan air mata cengeng, melainkan air mata kepedihan yang mulai membeku menjadi sebuah tekad. Ia menyeka pipinya dengan kasar. Ia melihat koper-koper itu, melihat wajah-wajah yang tersenyum di atas penderitaannya. Baik, batin Cesha, pergilah. Bersenang-senanglah. Anggap saja toko rotiku memang tidak penting. Tapi ingatlah hari ini, Mas. Ingatlah saat kamu lebih memilih koper liburanmu daripada keringat istrimu. Karena mulai detik ini, roti yang kuaduk dengan air mata ini tidak akan pernah bisa kau nikmati manisnya. Malam itu, Cesha tidak tidur di kamar bersama suaminya. Haidar pun tidak mencarinya. Cesha kembali ke dapur mungilnya, bukan untuk memasak bekal perjalanan mereka, tapi untuk membuat sarapannya sendiri agar kuat menghadapi hari esok. Besok adalah hari pertempurannya. Sendirian. Tanpa suami, tanpa keluarga. Hanya dia, dan mimpi-mimpinya yang tidak akan ia biarkan mati diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Jarum jam terus berputar, mengantarkan malam menuju pagi yang akan mengubah segalanya. Sementara di kamar, Haidar tertidur pulas memimpikan pantai, tanpa sadar bahwa ia baru saja melewatkan kesempatan terakhir untuk memiliki hati istrinya secara utuh. Takdir sedang bersiap memutar rodanya, dan karma sedang mencatat setiap kata hinaan yang terlontar malam itu dengan tinta yang tak bisa dihapus. Suara roda koper yang beradu dengan lantai keramik menjadi alarm paling menyakitkan pagi itu. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun keriuhan di rumah kontrakan itu sudah memecahkan keheningan subuh. Cesha sudah bangun sejak pukul 3 pagi, bukan untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga suaminya seperti biasa, melainkan untuk menyelesaikan riasannya sendiri dan bersiap menuju toko. Ia mengenakan seragam kebanggaannya, sebuah kemeja polo berwarna krem dengan bordiran Cesha S. Bakri di dada kiri, dipadukan dengan apron coklat tua yang bersih dan rapi. Saat ia keluar dari kamar,
pemandangan di ruang tengah membuatnya terpaku. Bu Rahma sudah berdiri dengan gaun pantai bermotif bunga matahari yang mencolok, lengkap dengan topi lebar dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Tania sibuk bersuah foto di depan cermin besar dengan gaya centil, memamerkan tas selempang baru yang Cesha tahu harganya tidak murah. Sementara Haidar, suaminya, sedang mengecek ulang tiket di ponselnya dengan wajah berseri-seri, wajah yang sudah lama tidak ditunjukkannya kepada Cesha. "Mas, taksi online-nya sudah sampai belum? Panas nih kalau nunggu di luar," keluh Tania manja sambil membenarkan tatanan rambutnya. "Sebentar lagi, Dek." "Sabar sedikit kenapa sih?" jawab Haidar lembut, lalu matanya menangkap sosok Cesha yang berdiri diam di sudut ruangan. Senyum di wajah Haidar sedikit memudar. "Oh, kamu sudah mau berangkat ke toko?" "Hanya itu. Tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu, atau, semoga sukses ya." Hanya pertanyaan retoris yang dingin. Cesha mengangguk pelan, menekan rasa perih di dadanya. "Iya, Mas. Kalian hati-hati di jalan." Bu Rahma menoleh, menatap penampilan Cesha dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. "Hih, pagi-pagi kok baunya sudah kayak tepung. Ingat ya, Cesha, selama kami pergi, rumah jangan sampai berdebu. Kalau nanti ibu pulang ada debu sedikit saja, awas kamu. Dan jangan lupa," sambung Haidar sambil menarik pegangan kopernya, "kunci pintu yang benar. Jangan sampai ada maling. Kami bawa kunci cadangan kok, jadi kamu nggak usah nungguin kami pulang minggu depan." Suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Wajah Tania langsung cerah seketika. "Ayo, Bu, Bali I'm coming," serunya girang sambil menyeret kopernya keluar tanpa pamit pada Cesha. Bu Rahma menyusul dengan langkah anggun yang dibuat-buat, meninggalkan Cesha yang masih mematung. Haidar berjalan terakhir. Tepat di depan pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah istrinya. Untuk sesaat, Cesha berharap ada setitik rasa bersalah di mata suaminya. "Mas," panggil Cesha lirih, "uang tabungan darurat di laci, kamu bawa semua." Haidar tampak sedikit kaget karena Cesha mengetahuinya, namun ia segera menutupi kegugupannya dengan wajah datar. "Iya. Kenapa? Itu kan uang gaji aku juga. Kami butuh pegangan di sana. Biaya hidup di Bali mahal, CS. Kamu jangan pelit jadi istri. Lagi pula kamu kan mau buka toko, pasti nanti pegang uang banyak, kan? Mandirilah sedikit." Tanpa menunggu jawaban, Haidar berbalik dan menutup pintu, meninggalkan Cesha sendirian dalam keheningan yang menyesakan. Suara mesin mobil yang menjauh terdengar seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa harapan Cesha pada pernikahannya. Uang tabungan darurat itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit atau kebutuhan mendesak. Dan sekarang Haidar menghabiskannya hanya untuk pamer di media sosial. Cesha menarik napas panjang, berusaha menahan air mata agar riasannya tidak luntur. Ia menyalakan motor metiknya dan melaju membelah jalanan pagi menuju ruko. Sesampainya di sana, pertahanan dirinya runtuh. Di tengah dapur produksi yang penuh dengan peralatan panggang, Cesha merosot duduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Di saat ia sedang berjuang membangun masa depan, orang yang paling ia cintai justru meninggalkannya demi kesenangan sesaat. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari grup keluarga bahagia muncul di layar. Sebuah foto baru saja dikirim oleh Tania. Foto mereka bertiga di dalam mobil taksi dengan caption, "Bye-bye Jakarta. Outwoo healing dari segala drama kemiskinan. Bali, here we go." Cesha memeluk lututnya, menyembunyikan wajahnya yang basah. Isak tangisnya menggema di ruangan yang masih sepi itu. Lo, ini kenapa owner toko roti malah mewek di lantai?" Suara cempreng yang familiar membuat Cesha mendongak kaget. Di ambang pintu belakang yang tidak terkunci, berdiri Santi, sahabat sekaligus manajer toko kepercayaannya. Santi datang dengan semangat berapi-api, membawa 2 gelas kopi dingin, namun wajah cerianya langsung berubah panik melihat kondisi Cesha. Santi buru-buru meletakkan kopi di meja dan berjongkok memeluk sahabatnya. "Ces? Ya ampun. Kenapa? Ada yang gosong? Kompor meledak? Atau ada preman malak?" Cesha menggeleng lemah, sesenggukan. "Mereka pergi, San.
Mas Haidar, Ibu, Tania, mereka benar-benar pergi ke Bali. Mereka bawa semua uang tabungan darurat. Mereka bilang tokoku cuma toko kecil yang gak penting. Wajah Santi yang tadinya cemas, seketika berubah merah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras. Dasar manusia-manusia nggak punya hati. Tega banget ninggalin istri yang lagi grand opening. Sumpah ya, Ces, kalau bukan karena hukum, udah aku giles mereka pakai rolling pin. Santi menarik napas panjang, lalu memegang kedua bahu Cesha dengan kencang, memaksa sahabatnya itu menatap matanya. Dengar aku, Cesha, hapus air matamu sekarang. Air matamu itu terlalu mahal buat ditangisin ke orang-orang yang bahkan gak mikirin kamu sedetik pun. Kamu tahu, air mata gak akan bikin ragi mengembang. Tangisanmu gak akan bikin roti-rotimu jadi enak. Santi mengambil tisu dan mengusap pipi Cesha dengan kasar namun penuh kasih sayang. Kamu sudah berjuang 3 tahun buat hari ini. Jangan biarkan mereka merusak mimpimu cuma gara-gara mereka mau pamer di Bali. Jadikan hinaan mereka itu bahan bakarmu. Mereka bilang ini toko kecil? Oke. Kita buktikan kalau toko kecil ini bisa bikin mereka nyesel seumur hidup. Ayo bangun. Kata-kata Santi menampar kesadaran Cesha. Benar. Menangis tidak akan mengubah fakta bahwa suaminya telah pergi. Menangis hanya akan membuat matanya bengkak saat menyambut pelanggan nanti. Cesha merasakan panas di dadanya, bukan lagi panas karena sedih, tapi panas karena amarah yang berubah menjadi tekad. Ia berdiri perlahan, dibantu oleh Santi. Cesha mengambil ikat rambutnya, mengikat rambut panjangnya dengan kencang. Ia berjalan menuju wastafel, membasuh wajahnya, dan menatap pantulannya di cermin. Tatapan matanya yang tadi sayu kini menajam. Kamu benar, San, ucap Cesha sambil mengambil sarung tangan plastik. Suaranya terdengar lebih mantap. Aku akan buktikan. Biarkan mereka bersenang-senang hari ini. Tapi aku pastikan, suatu hari nanti mereka akan melihat toko kecil ini, dan berharap mereka tidak pernah meninggalkanku. Nah, itu baru bos gue, seru Santi sambil mengepalkan tangan ke udara. Sekarang, ayo kita bikin adonan paling enak sedunia. Kita bikin wangi roti ini kecium sampai ke Bali. Cesha tersenyum tipis, senyum penuh ambisi. Ia meraih tepung terigu, menuangkannya ke dalam wadah mixer besar dengan gerakan pasti. Mesin pengaduk mulai menderu, seirama dengan detak jantungnya yang kini berpacu bukan karena rasa sakit, melainkan karena semangat pembuktian diri yang membara. Hari ini, Cesha bukan lagi istri yang cengeng. Hari ini, dia adalah pengusaha wanita yang siap menaklukkan dunia, satu demi satu loyang roti. Jam dinding menunjukkan pukul 8 tepat. Dengan mengucap bismillah, Cesha membalik tulisan, closed, menjadi open, di pintu kaca tokonya. Pita merah yang terbentang di depan pintu tampak sedikit menyedihkan. Seharusnya, ada Haidar di sampingnya, memegang gunting bersama, diiringi tepuk tangan Bu Rahma dan Tania. Namun realitanya, hanya ada Santi yang bertepuk tangan heboh sendirian sambil merekam momen itu dengan ponselnya. Selamat ya, Bu Bos. Semoga laris manis, berkah, dan bikin tetangga sebelah panas dingin. Seru Santi sambil memeluk Cesha erat. Cesha tersenyum, meski hatinya terasa sedikit hampa. Ia memotong pita itu sendirian. Potongan pita merah itu jatuh ke lantai, menandakan dimulainya perjuangan barunya. 1 jam berlalu. Toko masih lengang. Hanya ada Pak RT yang mampir sebentar membeli 2 buah roti coklat karena merasa sungkan, dan seorang ibu muda yang kebetulan lewat membawa anaknya. Cesha duduk di balik meja kasir, menatap nampan-nampan roti yang masih penuh menggunung. Aroma manis vanila dan gurih mentega memenuhi ruangan, namun sepertinya belum cukup kuat untuk menarik keramaian. Cesha melirik ponselnya. Di grup keluarga, Tania baru saja mengirim video bumerang mereka sedang bersulang jus jeruk di lounge bandara. Wajah mereka tampak begitu cerah tanpa beban. Cesha buru-buru menutup layar ponselnya. Ia tidak boleh merusak moodnya sendiri. Sabar ya, CS. Namanya juga hari pertama. Orang-orang belum pada tahu. Hibur Santi yang sedang mengelap meja, meski wajahnya juga menyeratkan kecemasan. Jarum jam bergeser ke angka 11 siang. Matahari mulai terik. Tiba-tiba, lonceng di pintu bergemerincing. Seorang pemuda dengan gaya trendy,
mengenakan kaos oversize dan membawa kamera mirrorless di lehernya, melangkah masuk. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, hidungnya kembang kempis menghirup udara. Gila, wanginya sopan banget masuk hidung, gumam pemuda itu. Chesha langsung berdiri tegak, memasang senyum terbaiknya. Selamat datang di Chesha S Bakery, Kak. Silakan, hari ini kami baru buka. Ada promo beli 2 gratis 1 untuk semua varian roti manis. Pemuda itu mengangguk antusias. Ia tidak langsung mengambil nampan, melainkan menyalakan kameranya dan mulai berbicara sendiri sambil menyorot deretan roti di etalase. Guys, gue lagi jalan random di daerah sini, terus nyium bau surga. Sumpah, ini wanginya beda banget sama toko roti franchise. Kita coba ya. Ia mengambil nampan dan memilih roti sobek lumer, andalan Chesha yang isinya coklat Belgian dan keju lumer, serta beberapa donat kentang. Setelah membayar, ia duduk di salah satu meja sudut yang menghadap ke jalan. Chesha dan Santi saling pandang dengan bingung. Mereka memperhatikan pemuda itu meletakkan kamera di atas meja, lalu menyobek roti itu. Serat rotinya tampak begitu lembut seperti kapas, dan lelehan coklat pekat langsung lumer keluar. Pemuda itu menggigit potongannya. Matanya langsung terbelalak lebar. Ia terdiam beberapa detik, lalu menatap ke arah kamera dengan ekspresi syok yang tidak dibuat-buat. Wah, kacau. Ini kacau banget, guys, ucapnya ke arah kamera. Gue nggak lebay, tapi ini roti sobek paling lembut yang pernah gue makan tahun ini. Coklatnya nggak pelit, nggak bikin giung, dan adonannya itu loh fluffy banget. Fix, kalian harus kesini sebelum viral. Ini hidden gem parah. Setelah menghabiskan rotinya dengan lahap, pemuda itu menghampiri meja kasir lagi. Mbak, ini enak banget. Boleh saya bungkus 10 kotak buat tim saya? Oh ya, kenalin saya Kenzo, food vlogger. Boleh saya tag lokasinya di Instagram Story dan TikTok saya? Chesha hampir tidak percaya mendengarnya. Boleh banget, Kak Kenzo. Terima kasih banyak. Kenzo tersenyum lebar, membayar pesanan tambahannya, lalu pergi. Chesha dan Santi menghela napas lega. Setidaknya ada satu pelanggan yang puas hari ini. Mereka pikir, efeknya baru akan terasa besok atau lusa. Namun, mereka salah besar. Kekuatan jempol netizen bekerja lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pukul 1 siang, lonceng pintu mulai berbunyi lebih sering. Awalnya 1-2 orang datang sambil menunjukkan layar ponsel mereka. Mbak, mau roti yang dimakan Kak Kenzo tadi dong. Pukul 2 siang, antrean mulai mengular sampai ke trotoar. Para pengemudi ojek online dengan jaket hijau mulai berdatangan silih berganti, memegang ponsel sambil meneriakkan nomor pesanan. Pesanan GoFood, roti sobek lumer 5 kotak. GrabFood, donat kentang 2 lusin. Mbak, ini antrean Shopee Food sebelah mana? Chesha dan Santi kewalahan. Keringat bercucuran membasahi dahi mereka. Dapur yang tadi tenang kini berubah menjadi medan perang. Chesha harus bolak-balik memanggang adonan baru, karena stok di etalase ludes dalam sekejap. Oven besar di belakang tidak henti-hentinya bekerja. Santi yang biasanya cerewet kini bergerak secepat kilat melayani kasir dan membungkus pesanan. CS. Tepung terigu tinggal 1 sak. Coklat filling menipis. Teriak Santi dari gudang belakang di sela-sela kesibukan. Telepon supplier. San. Minta kirim sekarang juga. Pakai uang kas darurat di laci, balas Chesha sambil mengeluarkan loyang panas dari oven. Aromanya langsung disambut sorak-sorai pelanggan yang sudah menunggu lapar. Tidak ada waktu untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk makan siang. Bahkan Chesha lupa untuk mengecek ponselnya. Ia lupa pada sakit hatinya. Adrenalin kesuksesan memacu darahnya begitu kencang. Setiap kali mesin kasir berbunyi, cering. Setiap kali struk tercetak panjang, rasa percaya diri Chesha yang sempat diinjak-injak oleh mertuanya, tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, pukul 8 malam, Chesha terpaksa menempelkan kertas bertuliskan, sold out, di pintu kaca. Padahal jam operasional seharusnya sampai jam 10. Etalase kaca itu kosong melompong. Tidak tersisa satu butir remah pun. Santi merosot duduk di lantai bersandar pada meja kasir. Wajahnya cemong kena tepung tapi senyumnya merekah lebar. Chesha duduk di sampingnya, napasnya memburu. Kita berhasil. San,
Tanya Cesha seolah masih tidak percaya. Santi tertawa renyah, lalu menyodorkan hasil rekapitulasi penjualan hari itu dari mesin kasir. Cesha menerima kertas panjang itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat deretan angka di bagian paling bawah. Total omzet hari ini, 18.500.000 rupiah. 18 juta rupiah. Dalam satu hari. Itu hampir setara dengan gajinya Haidar selama 2 bulan bekerja. Air mata Cesha menetes lagi, tapi kali ini rasanya manis. Jauh lebih manis dari donat gulanya. Ia mendekap kertas truk itu di dada. Bayangan wajah Bu Rahma yang mencibir, toko kecil, dan Haidar yang meremehkannya, usaha iseng, berputar di kepalanya. Lihat, Mas, bisik Cesha dalam hati. Lihat toko kecil yang kamu tertawakan ini. Hari ini, toko ini membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Di luar sana, langit malam Jakarta tampak gelap, tapi di dalam ruko kecil itu, masa depan Cesha sedang bersinar terang benderang. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan permulaan ini terasa begitu nikmat. Sementara Cesha terlelap dalam tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan di Jakarta, ribuan kilometer jauhnya, langit Bali menyajikan pemandangan senja yang memukau. Deburan ombak pantai Jimbaran menjadi latar musik bagi makan malam mewah yang sedang dinikmati Haidar, Bu Rahma, dan Tania. Meja mereka penuh sesak dengan hidangan laut kelas atas. Lobster berukuran jumbo dengan saus mentega, kepiting saus Padang, ikan bakar, dan berbagai jenis kerang terhampar memanjakan mata. Bu Rahma tertawa lebar, memamerkan gigi putihnya yang baru saja di-veneer. Di tangannya, gelas berisi minuman dingin tropis bergoyang pelan. Ia merasa seperti ratu. Angin laut mengibarkan selendang sutra barunya, dan pelayan restoran yang ramah melayani setiap jentikan jarinya. Coba lihat, Dar, ucap Bu Rahma sambil menunjuk ke arah laut lepas, lalu beralih menatap layar ponselnya. Si Tante Ratna tetangga sebelah itu cuma bisa pamer makan bakso di puncak. Kita dong, sunset dinner di Jimbaran. Biar dia tahu rasa, jangan sombong terus mentang-mentang suaminya pensiunan PNS. Haidar tersenyum bangga sambil menyuapkan daging lobster tebal ke mulutnya. Iya dong, Bu. Kan Haidar sudah janji mau bikin ibu bahagia. Selama ini Haidar kerja keras ya buat momen begini. Nggak usah mikirin yang di Jakarta. Paling si Cesha sekarang lagi nangis Bombay karena rotinya nggak laku terus dibagi-bagiin ke tetangga. Tania yang sibuk memotret makanan dari berbagai angle, ikut menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Bener banget, Mas. Sumpah ya, aku tuh malu kalau kemarin kita beneran datang. Toko ruko sempit gitu, pasti panas, bau apek. Mending di sini, vibesnya mahal. Mas, tolong fotoin aku lagi dong pas lagi pegang kepitingnya. Angle-nya dari bawah biar kaki aku kelihatan jenjang. Mereka tertawa bersama, menertawakan istri dan ipar yang sedang berjuang sendirian. Mereka merasa di atas angin, merasa dunia sedang berpihak pada mereka. Tagihan makan malam ini pasti jutaan rupiah, tapi Haidar tidak peduli. Di dompetnya ada kartu kredit yang limitnya ia pikir masih cukup banyak. Keangkuhan membutakan mereka dari kenyataan bahwa hidup bisa berbalik dalam sekejap mata. Bu Rahma kembali mengambil potongan cumi goreng tepung yang berminyak, mencocolnya ke sambal terasi yang pedas. Ini adalah piring ketiganya. Dokter sebenarnya sudah memperingatkan tentang kolesterol dan hipertensinya bulan lalu, tapi Bu Rahma tidak peduli. Mumpung liburan, katanya tadi siang saat memakan babi guling, dan sekarang ia menghajar seafood tanpa rem. Enak banget ya, Bu? Tanya Haidar. Mantap, Dar. Ini baru hidup. Seru Bu Rahma bersemangat. Namun, detik berikutnya, senyum di wajah Bu Rahma mendadak kaku. Garpu yang dipegangnya terlepas dari tangan, berdenting nyaring saat membentur piring keramik. Tangan kirinya tiba-tiba mencengkeram dada kirinya dengan kuat. Wajahnya yang tadi merah merona karena tawa, seketika berubah pucat pasi, lalu membiru. Bu? Ibu kenapa? Tanya Tania yang pertama kali menyadari perubahan itu. Ia menurunkan ponselnya. Bu, jangan bercanda deh. Nggak lucu kalau pura-pura keselek. Tapi Bu Rahma tidak sedang bercanda. Matanya melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya terbuka, mencoba meraup udara,
tapi hanya suara ngik tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung membanjiri dahinya dalam hitungan detik. Rasa nyeri yang luar biasa, seakan ada gajah yang duduk di dadanya, menghantam tubuh wanita parubaya itu. Ibu. Haidar langsung melompat dari kursinya, menjatuhkan gelas minumannya hingga pecah berkeping-keping. Ia menyambar tubuh ibunya yang mulai limbung ke samping. Tubuh Bu Rahma kejang sebentar, lalu lemas terkulai di pelukan Haidar. Kesadaran mulai meninggalkan matanya. Kepanikan seketika meledak di restoran itu. Tolong, tolong, ibu saya pingsan. Panggil dokter. Ambulans, teriak Haidar histeris. Suaranya membelah keramaian pengunjung lain yang sedang menikmati makan malam romantis. Beberapa pelayan berlari mendekat, mencoba memberikan pertolongan pertama, tapi mereka juga bingung melihat kondisi Bu Rahma yang semakin kritis. Tania menjerit ketakutan, ponsel mahalnya jatuh ke pasir. Mas, ibu kenapa? Ibu jangan mati. Mas, lakuin sesuatu. Diam kamu, Tania. Cepat cari taksi atau apa kek. Kita ke rumah sakit sekarang. Bentak Haidar dengan wajah tak kalah pucat. Tangan Haidar gemetar hebat saat merasakan denyut nadi ibunya yang sangat lemah dan tidak beraturan. Suasana yang tadinya penuh tawa sombong kini berganti menjadi horor. Tidak ada lagi pamer, tidak ada lagi instastory. Yang ada hanya ketakutan nyata akan kematian yang datang tanpa permisi. Dalam hitungan menit yang terasa seperti jam, sebuah mobil jemputan restoran membawa mereka melesat membelah kemacetan Bali menuju rumah sakit internasional terdekat. Di dalam mobil, Haidar terus menepuk-nepuk pipi ibunya sambil menangis. Bu, bangun, Bu, jangan tinggalin Haidar. Bu, please. Haidar menatap wajah ibunya yang kini terkulai tak berdaya. Tiba-tiba, bayangan wajah Cesha berkelebat di benaknya. Ucapan ibunya yang menghina toko roti Cesha tadi sore terngiang seperti rekaman rusak. Karma, satu kata itu menyusup masuk ke dalam pikiran Haidar, namun ia segera menepisnya. Tidak, ini hanya kebetulan. Ini hanya karena ibunya kelelahan. Mobil berhenti mendadak di depan instalasi gawat darurat, IGD. Para perawat dengan sigap mendorong berangkar. Haidar dan Tania berlari mengikuti dari belakang, menyaksikan tubuh ibu mereka didorong masuk ke ruang resusitasi. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan mereka dari Bu Rahma yang kini sedang bertaruh nyawa. Lampu merah di atas pintu menyala. Haidar merosot di kursi tunggu, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Tania menangis sesenggukan di pojok ruangan, masih dengan gaun pantai mahalnya yang kini terlihat konyol di tengah suasana rumah sakit yang mencekam. Malam di Bali yang seharusnya menjadi puncak kesenangan mereka, kini berubah menjadi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Dan Haidar belum menyadari bahwa bencana kesehatan ibunya ini hanyalah awal dari badai yang akan menghancurkan harga dirinya hingga ke titik nol. Seorang dokter pria parubaya dengan jas putih bersih keluar dari pintu geser otomatis IGD. Wajahnya serius, tanpa senyum. Haidar langsung melompat bangun, kakinya gemetar hebat saat menghampiri dokter tersebut. Tania mengekor di belakangnya, masih sesenggukan sambil memegang tisu basah. Keluarga Ibu Rahma, tanya dokter itu tegas. Saya anak kandungnya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya? Dia baik-baik saja, kan? Haidar memberondong pertanyaan dengan napas memburu. Dokter itu menghela napas pendek. Kondisi ibu Anda cukup kritis. Beliau mengalami serangan jantung akut. Ada penyumbatan total di salah satu pembuluh darah koroner utamanya. Kami harus segera melakukan tindakan kateterisasi dan pemasangan ring jantung malam ini juga untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, beliau harus masuk ruang ICU untuk pemantauan intensif. Lutut Haidar terasa lemas. Lakukan apa saja, Dok, yang penting ibu selamat. Baik, kami akan siapkan tim. Namun, karena ini rumah sakit swasta internasional dan prosedurnya memakan biaya cukup besar serta berisiko tinggi, Bapak harus menyelesaikan urusan administrasi dan uang muka tindakan terlebih dahulu di bagian kasir. Mohon segera diurus agar tindakan tidak tertunda. Jelas dokter itu sebelum kembali masuk ke dalam ruang penanganan. Haidar mengangguk cepat. Ia bergegas menuju loket administrasi yang terletak tak jauh dari ruang tunggu. Dalam kepalanya, ini hanya masalah gesek kartu.
Ia punya kartu kredit platinum dengan limit besar yang selama ini menjadi kebanggaannya. Kartu sakti yang membuatnya merasa kaya. Selamat malam, Pak. Total estimasi biaya tindakan awal dan deposit Icu adalah 50 juta rupiah. Sisanya bisa dilunasi setelah tindakan selesai, ucap petugas administrasi wanita itu dengan ramah namun profesional. 50 juta? Oke, nggak masalah. Jawab Haidar dengan nada yang ia usahakan terdengar tenang, meski tangannya berkeringat dingin. Ia mengeluarkan dompet kulitnya, menarik selembar kartu kredit berwarna perak mengkilap, dan menyerahkannya pada petugas. Petugas itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Haidar menunggu sambil mengetukkan jari di meja marmer loket. Ia melirik Tania yang berdiri gelisah di sampingnya. Beb. Petugas itu mengerutkan kening. Maaf, Pak. Transaksi ditolak. Decline. Jantung Haidar mencelos. Nggak mungkin. Mbak salah masukin PIN kali? Atau mesinnya error? Coba lagi. Saya belum minta PIN, Pak. Ini ditolak langsung dari sistem bank. Keterangannya over limit, jelas petugas itu sopan. Mustahil, seru Haidar panik. Limit saya itu 100 juta. Bulan ini saya baru pakai buat beli tiket pesawat sama bayar hotel. Masa sudah habis? Dengan tangan gemetar, Haidar membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Matanya terbelalak menatap layar. Limit tersisa, 250.000 rupiah. Ia mengecek riwayat transaksi. Deretan angka-angka fantastis berbaris rapi di sana. Butik tas branded, 15 juta rupiah toko perhiasan emas, 12 juta rupiah tiket pesawat hotel, 15 juta rupiah restoran seafood Jimbaran, booking fee, 2 juta rupiah belanja baju pantai mall, 5 juta rupiah. Darah Haidar mendidih naik ke ubun-ubun. Ia menoleh cepat ke arah Tania yang kini menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk dengan kuku jarinya. Tania, bentak Haidar keras, tak peduli mereka sedang di lobi rumah sakit. Tas 15 juta itu? Kamu pakai kartu kredit Mas? Bukannya kamu bilang itu diskonan 2 juta? Tania tersentak kaget. Wajahnya pucat. Ya kan Tania pengen gaya dikit di Bali, Mas. Teman-teman Tania tasnya branded semua. Lagian Mas Haidar kan bilangnya limitnya banyak. Dan Ibu? Haidar menunjuk riwayat transaksi toko emas. Ibu beli kalung 12 juta juga pakai kartu ini? Ya Tuhan. Kalian ini mikir nggak sih? Sekarang kartu ini limitnya habis. 0. Kita mau bayar rumah sakit pakai apa? Tania mulai menangis lagi, kali ini karena takut dimarahi. Ya mana Tania tahu ibu bakal sakit jantung. Mas, jangan salahin Tania dong. Pak, mohon tenang. Sela petugas administrasi, berusaha menengahi. Mungkin ada asuransi kesehatan swasta? Kami bekerja sama dengan beberapa asuransi besar. Haidar tersadar. Benar, asuransi. Ia buru-buru mengaduk dompetnya lagi dan mengeluarkan kartu asuransi kesehatan atas nama Bu Rahma. Ini harapan terakhirnya. Asuransi kelas VIP yang preminya lumayan mahal. Ini, Mbak. Coba gesek yang ini. Ini covernya besar, ucap Haidar penuh harap. Petugas itu menerima kartu tersebut dan mengetikkan nomor polis di komputer. Beberapa detik hening yang mencekam berlalu. Petugas itu kembali menatap Haidar, kali ini dengan tatapan prihatin. Mohon maaf sekali lagi, Pak Haidar. Status polis Ibu Rahma lapset atau tidak aktif. Sepertinya ada tunggakan premi selama 3 bulan terakhir, jadi klaimnya tidak bisa kami proses. Kartu ini tidak bisa digunakan. Dunia Haidar runtuh seketika. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh, ia nyaris ambruk berpegangan pada meja loket. 3 bulan. Ya, dia ingat sekarang. 3 bulan lalu, ia memang sengaja tidak membayar premi asuransi ibunya. Uangnya ia alihkan untuk membayar uang muka mobil baru agar terlihat sukses saat reuni SMA, dan sisanya untuk tambahan uang saku liburan ke Bali ini. Ia berpikir ibunya sehat-sehat saja. Ia berpikir, nanti saja dibayar rapel kalau ada uang lebih. Keangkuhan dan kelalaiannya kini menghantam balik tepat di wajahnya. Mas gimana ini? Tanya Tania ketakutan. Ibu harus dioperasi sekarang. Mas? Bapak harus menyediakan deposit minimal 50% dari estimasi,
atau 25 juta rupiah sekarang juga, agar tim dokter berani mengambil tindakan. Sisanya bisa besok pagi, ucap petugas itu tegas, memberikan ultimatum. Haidar merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu debit gaji. Ia tahu isinya sudah tipis karena uang tabungan darurat yang ia ambil dari laci rumah sudah ditukarkan ke uang tunai, dan sebagian besar sudah habis untuk makan-makan dan sewa mobil mewah. Saldo di ATM-nya mungkin hanya tinggal 2 atau 3 juta rupiah. Jauh dari cukup. Mas, telepon Tante Ratna, usul Tania panik. Haidar dengan tangan gemetar mencoba menghubungi tantenya itu. Tidak diangkat. Ia mencoba menelepon Om Pras, sepupunya, bahkan teman kantornya. Ada yang tidak mengangkat. Ada yang mengangkat tapi langsung beralasan, waduh, tanggal tua dar, gak ada uang segitu. Ada juga yang menyindir halus, loh, bukannya lagi liburan mewah di Bali? Masa gak ada duit buat rumah sakit? Haidar membeku. Ia berdiri di tengah lobi rumah sakit yang dingin, dikelilingi kemewahan fasilitas medis yang tak mampu ia beli. Ia merasa telanjang. Di Jakarta, ia merasa seperti raja yang bisa merendahkan istrinya yang berjualan roti. Tapi di sini, di saat genting ini, ia hanyalah seorang anak yang tidak becus. Seorang pria boros yang gagal melindungi ibunya sendiri karena gengsi semata. Waktu terus berjalan. Detik demi detik yang terbuang bisa berarti nyawa bagi Bu Rahma. Mas. Tania mengguncang lengan Haidar. Telepon Mbak Cesha. Cuma dia yang kita belum hubungi. Haidar menatap adiknya dengan tatapan nanar. Menelepon Cesha? Menelepon istri yang baru saja ia hina? Istri yang ia tinggalkan begitu saja? Istri yang ia bilang, toko kecilnya tidak penting? Rasa malu yang luar biasa menyergap Haidar. Harga dirinya sebagai laki-laki rasanya hancur lebur jika harus meminta tolong pada wanita yang ia sakiti. Tapi kemudian, pintu IGD terbuka lagi. Seorang perawat melongok keluar, wajahnya panik. Keluarga Bu Rahma? Pasien saturasi oksigennya menurun drastis. Keputusan administrasinya bagaimana? Kami butuh persetujuan tindakan sekarang. Haidar tidak punya pilihan. Gengsinya tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Dengan tangan yang terasa berat seperti memikul batu gunung, ia menekan nama kontak yang selama ini ia abaikan. Nama itu tertera di layar ponselnya, istriku Cesha. Tuh. Panggilan tersambung. Hati Haidar berdegup kencang, menanti vonis dari ujung telepon sana. Tut. Suara sambungan telepon itu terdengar seperti detak bom waktu di telinga Haidar. Setiap detiknya menyiksa, mencabik-cabik sisa ketenangannya. Ia menekan ponselnya begitu keras ke telinga, hingga daun telinganya memerah. Matanya menatap kosong ke lantai marmer rumah sakit yang dingin, sementara di kepalanya berputar doa-doa putus asa. Angkat, Ces. Tolong angkat, sayang. Bisiknya dengan suara parau. Namun, hingga nada sambung itu mati dan berganti dengan suara operator yang datar, nomor yang Anda tuju tidak menjawab, cobalah beberapa saat lagi. Suara Cesha tak kunjung terdengar. Haidar menjauhkan ponsel dari telinganya dengan tangan gemetar. Layar itu gelap kembali, seolah mengejek ketidakberdayanya. Gimana, Mas? Diangkat? Tanya Tania mendesak. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur berantakan. Haidar menggeleng lemah. Enggak diangkat. Terus gimana dong? Pekik Tania histeris. Suaranya menarik perhatian beberapa orang di ruang tunggu. Mas coba telepon lagi. Terus telepon sampai diangkat. Ibu di dalam lagi sekarat. Mas? Masa Mbak Cesha tega banget sih nggak ngangkat telepon suami sendiri? Pasti dia sengaja. Kan? Dia pasti lagi ketawa-ketawa di rumah sekarang. Diam kamu, Tania. Bentak Haidar, kali ini lebih keras. Napasnya memburu. Jangan asal tuduh. Kamu lupa apa yang kita bilang ke dia kemarin? Kita yang suruh dia urus tokonya. Kita yang bilang jangan ganggu liburan kita. Sekarang kalau dia sibuk dan gak dengar telepon, itu salah siapa? Salah kita. Tania terdiam, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak berani membantah lagi melihat kilatan amarah bercampur keputusasaan di mata kakaknya. Haidar kembali menatap layar ponselnya. Pukul 9 malam lewat 15 menit. Seharusnya toko roti itu sudah mau tutup.
Kenapa Chesha tidak mengangkat? Apakah dia tidur? Atau, apakah dia benar-benar sudah tidak peduli? Sementara itu, di Chesha S. Bakery, suara musik pop yang ceria menghentak dari speaker Bluetooth di sudut ruangan, mengisi sela-sela kesibukan yang belum juga surut. Chesha sedang menunduk dalam-dalam di atas meja kasir, menghitung tumpukan uang tunai yang terkumpul hari itu. Lembaran merah dan biru berserakan di hadapannya, sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya sebagai milik sendiri. Di dapur belakang, suara gemuruh air keran dan denting loyang yang dicuci oleh Santi terdengar nyaring. Suara mixer yang sedang dibersihkan juga berdengung. Keramaian suara-suara itulah yang menenggelamkan getaran ponsel Chesha yang tergeletak tertimbun di bawah tumpukan struk pesanan di samping mesin kasir. "San, tolong cek stok mentega di kulkas dong. Besok kita harus belanja pagi-pagi buta kalau mau kejar target," seru Chesha setengah berteriak agar terdengar ke belakang. "Aman, Bu Bos. Masih ada 3 karton," balas Santi dari dapur. Chesha tersenyum lega. Ia kembali fokus menghitung. 18.500.000. Gumamnya. Hatinya membuncah. Rasa lelah di kakinya yang berdiri lebih dari 10 jam seakan lenyap begitu saja. Ia merasa begitu berdaya. Ponselnya bergetar lagi untuk kelima kalinya. Layarnya menyala menampilkan nama, Mas Haidar, namun tertutup lembaran kertas struk. Chesha yang sedang asyik memisahkan uang receh sama sekali tidak menyadarinya. Baginya, malam ini adalah malam perayaan sunyi atas kemenangan kecilnya. Ia tidak menyangka bahwa di belahan waktu yang sama, suaminya sedang mengemis perhatiannya melalui gelombang sinyal yang tak tersampaikan. Kembali ke rumah sakit Bali. "Pak Haidar." Suara petugas administrasi memanggilnya lagi. Haidar menoleh dengan gerakan patah-patah. Petugas itu menatapnya dengan sorot mata mendesak. "Dokter anestesi sudah siap. Kami butuh kepastian pembayaran deposit sekarang juga. Jika dalam 10 menit belum ada dana masuk, mohon maaf, kami harus menunda tindakan prioritas dan mengalihkan ibu ke perawatan standar dulu. Tapi resikonya." Petugas itu menggantung kalimatnya, namun Haidar tahu artinya, kematian. 10 menit. Waktu hidup ibunya tinggal 10 menit lagi jika ia tidak mendapatkan uang 25 juta rupiah. Haidar merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia mencoba menelepon Chesha lagi. Tut, masih tidak ada jawaban. Haidar mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ia membanting punggungnya ke sandaran kursi tunggu, menatap langit-langit rumah sakit yang putih menyilaukan. Bayangan ibunya yang terbaring lemah dengan selang-selang di tubuhnya menghantuinya. Penyesalan itu datang seperti ombak tsunami. Kenapa ia harus pamer? Kenapa ia harus memakai uang darurat itu? Kenapa ia harus menghina toko roti istrinya? "Mas." Tania menyentuh lengan Haidar pelan. Ia menyodorkan ponselnya sendiri. "Coba kirim pesan, Mas. Mungkin kalau ditelepon nggak kedengeran. Kirim wah. Bilang jujur aja kondisi ibu. Jangan gengsi lagi, Mas. Nyawa ibu taruhannya." Haidar menatap ponsel di tangannya. Gengsi? Harga diri? Semua itu sudah tidak ada artinya sekarang. Dengan jari gemetar yang sulit dikendalikan, Haidar membuka aplikasi pesan. Ia mengetik pesan itu dengan air mata yang mulai menetes jatuh ke layar ponsel. "Ces, tolong angkat. Ini Mas. Ibu serangan jantung di Bali. Kondisinya kritis. Mas butuh bantuan kamu. Mas mohon, Ces. Mas mohon banget. Send." 1 centang abu-abu. Lalu berubah menjadi 2 centang abu-abu. Belum dibaca. 1 menit berlalu. 2 menit. Haidar menatap layar ponselnya tanpa berkedip, seperti orang gila yang menunggu keajaiban. Di toko roti, Chesha baru saja selesai memasukkan uang ke dalam amplop coklat tebal. Ia meregangkan tubuhnya, mendengar bunyi, krek, di punggungnya. Ia menghela napas panjang, lalu meraih gelas air minum di samping mesin kasir. Saat itulah, matanya menangkap kilatan cahaya dari layar ponselnya yang menyembul di balik kertas struk. Chesha menyingkirkan kertas itu dan mengambil ponselnya. Alisnya berkerut. 12 panggilan tak terjawab dari Mas Haidar. 5 panggilan tak terjawab dari Tania. 3 pesan baru dari Mas Haidar. Jantung Chesha berdegup aneh.
Bukan degupan rindu, melainkan firasat buruk. Tadi pagi mereka pamer foto liburan. Kenapa malam-malam menelepon membabi buta seperti ini? Apakah mereka kehabisan uang bensin? Atau mau pamer makan malam lagi? Awalnya, Chesya ingin mengabaikannya. Ia ingin membalas perlakuan mereka dengan diam. Biar saja mereka menikmati liburan mereka tanpa gangguan. Istri pembawa sial, ini. Chesya meletakkan ponsel itu kembali. Namun, notifikasi pesan yang muncul di layar lokren membuat gerakannya terhenti. Matanya terpaku pada kata-kata yang terbaca di sana. Ibu serangan jantung. Kondisinya kritis. Mas mohon. Darah Chesya berdesir. Marah, kecewa, sakit hati, semuanya bercampur aduk. Tapi di atas semua itu, ada rasa kemanusiaan yang tak bisa ia bunuh begitu saja. Bu Rahma memang mertua yang jahat, yang selalu menghinanya. Tapi membayangkan wanita tua itu sekarat di tempat asing. San, panggil Chesya pelan. Santi keluar dari dapur sambil mengelap tangan. Kenapa, CS? Udah kelar ngitungnya? Ibu mertuaku serangan jantung di Bali, ucap Chesya datar. Santi melongo. Hah? Serius? Jangan-jangan prank doang biar lo transfer duit jajan? Mas Haidar sampai telepon 12 kali, San. Dia nggak pernah telepon aku sebanyak itu seumur hidup. Kecuali ada maunya atau ada yang gawat. Chesya menatap layar ponselnya lagi. Pesan terakhir Haidar masuk lagi. Mas tahu masalah. Mas tahu mas jahat. Tapi tolong ibu, Ces. Tolong angkat telepon mas. Chesya menarik napas panjang, memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan batin. Ia bukan wanita lemah yang akan luluh hanya karena kata manis, tapi ia juga bukan monster yang akan membiarkan orang mati. Dengan tangan mantap, Chesya menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Ia menelepon balik. Di rumah sakit, dering ponsel Haidar memecah keheningan yang mencekam di antara kakak beradik itu. Haidar tersentak kaget, hampir menjatuhkan ponselnya. Ia melihat nama, istriku Chesya, memanggil. Untuk pertama kalinya dalam hidup Haidar, nama itu terasa seperti nama malaikat penyelamat. Dengan tangan gemetar hebat dan isak tangis yang tertahan di tenggorokan, Haidar mengangkat telepon itu. Halo, CS? Suara Haidar pecah, terdengar begitu rapuh dan menyedihkan. Di ujung sana, suara Chesya terdengar tenang, dingin, namun tegas. Kenapa, Mas? Dua kata itu. Hanya dua kata, namun cukup untuk membuat Haidar runtuh bersimpuh di lantai rumah sakit, menumpahkan segala penyesalan dan ketakutannya di hadapan istri yang telah ia sia-siakan. Tes tolong, Ces. Suara Haidar terdengar basah dan gemetar di ujung telepon, diselingi isak tangis yang tak mampu lagi ia bendung. Ibu. Ibu kritis. Serangan jantung akut. Dokter bilang harus operasi pasang ring sekarang juga, tapi kartuku decline. Limitnya habis, Ces. Asuransi ibu juga mati karena aku lupa bayar. Chesya terdiam di toko rotinya. Ia mencengkeram pinggiran meja kasir erat-erat. Mendengar suaminya, laki-laki yang biasanya begitu angkuh dan selalu merasa benar, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah, membuat perasaannya campur aduk. Ada rasa puas karena karma bekerja begitu cepat, namun ada juga rasa miris melihat kehancuran harga diri laki-laki itu. Berapa, Mas? Tanya Chesya datar. Tidak ada nada panik dalam suaranya, kontras dengan kepanikan di seberang sana. 25 juta untuk uang muka tindakan, CES. Kalau nggak ada uangnya sekarang, dokter nggak berani ambil tindakan. Tolong Mas, Ces. Mas tahu masalah. Mas mohon, selamatkan ibu. 25 juta, ulang Chesya pelan. Ia melirik tumpukan uang tunai di depannya. Uang hasil keringatnya, uang hasil kakinya yang bengkak karena berdiri seharian, uang dari toko kecil yang dihina itu. Jumlahnya 18.500.000. Ditambah saldo di rekening pribadinya yang ia sisihkan sedikit demi sedikit, jumlahnya pas. Mas ingat apa kata ibu kemarin? Tanya Chesya tiba-tiba. Haidar tersentak. Ces, jangan bahas itu dulu. Mas ingat? Desak Chesya tegas. Ibu bilang toko rotiku tidak penting. Ibu bilang toko kecilku cuma main-main.
Dan Mas bilang aku harus urus toko kecilku ini sendirian. Haidar terisak semakin keras. Rasa malu menghantamnya bertubi-tubi. Iya, Ces. Mas ingat. Mas bodoh. Mas salah. Toko kamu penting. Ces kamu penting. Lucu ya, Mas, potong Cesha dengan nada getir. Uang yang akan menyelamatkan nyawa ibu sekarang adalah uang dari toko kecil yang kalian tertawakan itu. Uang dari tepung dan ragi yang kalian anggap bau apek. Bukan dari liburan mewah kalian di Bali. Hening sejenak. Hanya terdengar napas Haidar yang memburu. Kirimkan nomor rekening rumah sakitnya sekarang. Jangan rekening Mas Haidar. Aku nggak percaya kalau uang itu masuk rekeningmu. Perintah Cesha dingin. Iya, Ces. Mas kirim sekarang. Terima kasih, Cesha. Terima kasih. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Cesha. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk berisi foto nomor rekening virtual akun Rumah Sakit Internasional Bali. Cesha menarik napas panjang. Ia menatap Santi yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Lo mau bayarin, Ces? Tanya Santi hati-hati. Itu duit modal kita buat besok. Kalau lo kasih semua, kita belanja bahan pakai apa? Supplier nggak mau diutangin kalau kita masih baru. Cesha menatap uang di meja itu, lalu menatap sahabatnya. Nyawa orang, San. Meskipun orang itu jahat sama aku nggak mau jadi pembunuh cuma karena dendam. Kalau ibu meninggal karena aku menahan uang ini, aku nggak akan tenang seumur hidup. Biar Tuhan yang atur rezeki kita besok. Dengan gerakan cepat, Cesha membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia menyetorkan uang tunai itu lewat mesin ATM setor tunai di depan ruko yang kebetulan sepi, lalu mentransfer total 25 juta rupiah ke rekening rumah sakit. Transfer berhasil. Bukti transfer itu ia kirimkan ke Haidar dengan pesan singkat. Sudah ditransfer. Bilang sama dokter suruh selamatkan ibu. Di lobi rumah sakit Bali, Haidar menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Notifikasi bukti transfer dari Cesha muncul, seperti cahaya di tengah kegelapan. Ia langsung berlari menuju loket administrasi, hampir menabrak seorang perawat yang membawa troli obat. Tania mengejarnya di belakang. Mbak, sudah dibayar. Cek sekarang. Istri saya sudah transfer 25 juta. Seru Haidar sambil menyodorkan ponselnya ke wajah petugas administrasi. Petugas itu mengecek monitor komputernya. Sebentar, Pak. Iya. Dana sudah masuk. Lunas untuk deposit awal. Haidar merosot lemas di depan meja loket. Kakinya benar-benar tak bertulang lagi. Alhamdulillah. Baik, Pak. Saya akan informasikan ke tim dokter segera. Tindakan kateterisasi akan dimulai 5 menit lagi. Bapak dan keluarga silakan tunggu di ruang tunggu Icu, ucap petugas itu dengan nada lebih hormat. Tania yang berdiri di samping Haidar ikut menghela napas lega, tapi kemudian wajahnya berubah masam. Gila ya Mbak Cesha. Punya duit segitu banyak, tadi pagi dimintain uang jajan pelitnya minta ampun. Ternyata dia nimbun harta dari kita, Mas. Haidar menoleh cepat, menatap adiknya dengan tatapan nyalang yang belum pernah Tania lihat sebelumnya. Tutup mulutmu, Tania, desis Haidar tajam. Kamu sadar nggak? Uang itu, uang yang baru saja menyelamatkan nyawa ibu kita. Itu uang hasil jualan roti dia hari ini. Uang yang kita hina-hina kemarin. Kalau dia nggak kerja keras hari ini, kalau tokonya nggak laku, ibu mungkin sudah lewat. Kamu masih berani bilang dia pelit? Tania terdiam, nyalinya ciut dimarahi kakaknya di depan umum. Ia menunduk, memainkan ujung bajunya. Ya kan Tania cuma heran aja. Gumamnya pelan, masih enggan mengakui kesalahan. Haidar membuang muka. Ia berjalan gontai menuju kursi tunggu. Pikirannya melayang ke Jakarta, ke ruko kecil yang kini terasa begitu jauh namun begitu agung. Ia membayangkan Cesha di sana, mungkin sedang duduk kelelahan setelah seharian bekerja. Istri yang ia tinggalkan, istri yang ia anggap remeh, justru menjadi satu-satunya orang yang berdiri kokoh saat ia dan keluarganya runtuh. Sementara itu di dalam ruang operasi yang dingin, tim dokter mulai bekerja membedah pembuluh darah Bu Rahma. Lampu operasi menyorot terang. Di luar, Haidar duduk menangkupkan wajahnya ke tangan.
Rasa bersalah itu kini berubah menjadi rasa takut. Takut kehilangan ibunya, dan takut ia sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya dengan Chesha. Ia melihat ponselnya lagi. Ingin rasanya ia menelepon Chesha, mengucapkan terima kasih sekali lagi, mengatakan betapa ia mencintainya. Tapi jarinya tertahan di atas layar. Ia merasa tidak pantas. Uang 25 juta itu terasa seperti tamparan keras di pipinya. Itu bukan sekadar uang bantuan. Itu adalah bukti telak betapa kerdilnya dia sebagai seorang suami. "Mas," panggil Tania pelan setelah hening yang cukup lama. Nanti kita balikinkan uangnya Mbak Chesha." Haidar tertawa sumbang. Tawa yang terdengar miris. "Balikin pakai apa, Dek?" "Kartu kredit limit 0. Tabungan habis. Gaji Mas bulan depan juga pasti habis buat bayar cicilan kartu kredit yang numpuk itu. Kita sekarang benar-benar miskin, Dek. Miskin harta, miskin harga diri." Tania ternganga. Realitas baru saja menampar gadis manja itu. Liburan mewah di Bali ini telah berubah menjadi jurang yang menelan semua kesombongan mereka. Dan satu-satunya tali yang menahan mereka agar tidak jatuh ke dasar jurang, adalah seutas benang kebaikan dari wanita yang paling mereka benci, Chesha. 3 hari berlalu sejak malam neraka di rumah sakit itu. Kondisi Bu Rahma sudah stabil. Meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya terlihat lebih ringkih dari sebelumnya. Dokter mengizinkannya pulang dengan catatan harus istirahat total dan menjaga pola makan ketat. Namun, masalah baru muncul. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama di Bali bukan karena bosan, melainkan karena mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makan, apalagi memperpanjang sewa hotel. Tiket pulang yang sudah dipesan Haidar sebelumnya hangus karena jadwal penerbangannya bertepatan dengan saat Bu Rahma masih di ICU. Di lobi rumah sakit, Haidar duduk termenung memandangi koper-koper mereka yang menumpuk. Tania duduk di sampingnya dengan wajah cemberut, perutnya berbunyi karena belum sarapan. "Mas, kita pulang naik apa? Tiket hangus, duit habis. Masa kita berenang sampai Jawa?" gerutu Tania. Haidar mengusap wajahnya kasar. Rasa malunya sudah kebal. Dengan jari yang terasa berat, ia kembali mengirim pesan pada satu-satunya orang yang bisa menolong mereka. "Chesha. Ches, Ibu sudah boleh pulang. Tapi tiket kami hangus. Kami tidak punya uang untuk beli tiket baru. Bisakah kamu tolong belikan tiket pulang untuk kami bertiga? Nanti Mas ganti kalau sudah gajian." Pesan itu terkirim. Haidar merasa dirinya seperti pengemis paling hina di dunia. Meminta uang pengobatan mungkin masih bisa dimaklumi karena darurat nyawa, tapi meminta uang tiket pulang setelah pergi untuk pamer liburan? Itu adalah definisi tidak tahu malu. 5 menit kemudian, balasan Chesha masuk. Singkat, padat, tanpa emoji. "Saya sudah pesankan. Lion Air, jadwal jam 11 malam ini. Tanpa bagasi tambahan. Jadi kalau barang bawaan kalian overweight karena oleh-oleh, silakan bayar sendiri atau tinggalkan di sana. Kode booking sudah saya kirim ke email Mas." Haidar membaca pesan itu dengan dada sesak. Jam 11 malam. Pesawat berbiaya rendah. Tanpa bagasi. Padahal saat berangkat, mereka naik maskapai full service kelas bisnis di pagi hari. Kontras yang begitu tajam ini menampar egonya lagi. "Gimana, Mas?" tanya Tania. "Sudah dipesankan. Kita pulang nanti malam." "Naik ekonomi?" jawab Haidar lirih. "Hah? Ekonomi? Yang kursinya sempit itu? Aduh, Mas, kaki aku pegal lo abis nungguin Ibu. Ibu juga kan baru sembuh, masa disuruh duduk tegak sempit-sempitan?" protes Tania. "Cukup, Tania." Haidar menatap adiknya tajam. "Bersyukur kita masih bisa pulang. Kalau bukan karena Chesha, kita jadi gelandangan di Bali. Kamu mau jalan kaki sampai Jakarta?" Tania langsung kicep. Bu Rahma yang duduk di kursi roda hanya diam, matanya menerawang kosong. Ia tahu siapa yang membiayai kepulangannya, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengucapkan terima kasih, bahkan kepada anaknya sendiri. Perjalanan pulang itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dini hari. Tanpa uang untuk naik taksi bandara yang nyaman, Haidar memesan taksi online termurah yang mobilnya kecil dan bau rokok.
Mereka berdesak-desakan di dalam mobil sempit itu bersama koper-koper besar mereka, menembus jalanan Jakarta yang mulai ramai. Menjelang subuh, taksi itu akhirnya memasuki kompleks perumahan mereka. Haidar merasa lega sekaligus takut. Takut menghadapi Cesha. Namun, saat mobil berbelok ke jalan ruko tempat tinggal mereka, mata Haidar, Tania, dan Bu Rahma terbelalak. Rasa kantuk mereka seketika hilang. Di depan ruko 2 lantai yang biasanya sepi dan catnya kusam itu, kini berjejer puluhan karangan bunga papan yang warna-warni. Papan-papan ucapan selamat itu berbaris rapi memenuhi trotoar, bahkan sampai meluber ke halaman ruko tetangga. Selamat sukses Grand Opening Cesha S. Bakery, dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Congratulation Best Bakery in Town. Kenzo Food Vlogger. Sukses terus Bu Cesha, komunitas UMKM maju, selamat atas pembukaannya, PT. Boga Sari Utama. Haidar membaca tulisan-tulisan itu dengan mulut sedikit terbuka. Ini semua buat Cesha? Mobil berhenti tepat di depan ruko. Meski hari masih pagi buta, sudah ada 2 orang kurir berseragam oranye yang menunggu di depan pintu rolling door yang masih tertutup rapat. Sepertinya menunggu pesanan pagi. Di kaca etalase depan, tertempel kertas karton besar bertuliskan, "Mohon maaf, po hari ini sudah penuh. Walk-in dibuka jam 8 pagi. Terima kasih atas antusiasme sahabat Cesha." Gila. Desis Tania tanpa sadar. Rame banget. Mas, sampai wali kota kirim bunga? Bu Rahma menatap nanar ke arah ruko itu. Toko kecil, yang ia hina 3 hari lalu, kini terlihat seperti monumen kesuksesan yang megah. Ia melihat spanduk baru yang terpasang di atas ruko, desainnya elegan dan modern, jauh dari kesan murahan yang ada di bayangannya. Haidar membayar taksi dengan sisa uang receh terakhir di saku celananya. Mereka turun dengan langkah gontai. Pakaian mereka kusut, wajah mereka kucel dan berminyak, koper-koper mahal mereka kini terlihat konyol diseret-seret di aspal yang retak. Saat Haidar hendak membuka pintu samping ruko, pintu akses menuju rumah tinggal mereka di lantai 2, pintu rolling door utama terbuka perlahan. Suara gemuruh mixer dan aroma roti panggang yang sangat harum langsung menyeruak keluar, menabrak indera penciuman mereka yang kelaparan. Cesha keluar dari balik pintu itu. Ia mengenakan apron bersih, rambutnya dicepol rapi, wajahnya segar meski tanpa riasan tebal. Di belakangnya, terlihat tumpukan kotak-kotak pesanan yang menggunung hampir menyentuh langit-langit, siap dikirim. Santi dan 2 orang karyawan baru, ya, Cesha sudah menambah karyawan, sedang sibuk menata roti ke dalam kotak dengan cekatan. Cesha berhenti sejenak saat melihat suami, mertua, dan adik iparnya berdiri di trotoar seperti pengemis elit. Ada jeda hening yang canggung di antara mereka. Haidar menelan ludah. Ia ingin tersenyum, ingin menyapa, tapi lidahnya keluh. Ia merasa sangat kerdil di hadapan istrinya yang berdiri tegak dengan aura pengusaha sukses itu. "Sudah sampai?" tanya Cesha datar, seolah menyapa tetangga jauh. Iya, Ces. Baru saja sampai," jawab Haidar gugup. Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Cesha untuk dicium, kebiasaan lama yang ia harap bisa mencairkan suasana. Namun, Cesha menarik tangannya halus sebelum Haidar sempat menyentuhnya. Ia justru beralih menatap Bu Rahma yang masih duduk di kursi roda lipat yang didorong Tania. "Ibu sudah baik kan?" tanya Cesha sopan, tapi matanya tak lagi memancarkan kehangatan menantu yang dulu selalu rindu pengakuan. Bu Rahma memaksakan seulas senyum kaku. Rasa gengsinya bertarung hebat dengan realita bahwa menantunya kini memegang kendali. "Alhamdulillah, Ces. Berkat kamu, Ibu bisa pulang. Ternyata tokomu ramai ya. Ibu nggak nyangka." "Iya, Bu. Alhamdulillah, toko kecil, ini ternyata cukup untuk membayar biaya rumah sakit kelas VIP," jawab Cesha tenang, namun kalimatnya menohok tepat di jantung Bu Rahma. Wanita tua itu langsung terdiam, wajahnya memerah menahan malu. "Kalian masuklah lewat pintu samping. Istirahat dulu. Saya masih banyak kerjaan. Ada pesanan 1000 box snack rapat dinas pagi ini yang harus dikirim," ucap Cesha sambil memberi isyarat pada karyawannya untuk memuat kotak-kotak ke dalam mobil pick-up sewaan yang baru saja tiba. 1000 box? Tania melotot. Otaknya langsung berhitung. Jika satu kotak harganya 20.000 saja, berarti 20 juta? Pagi ini saja,
Haidar merasa kakinya semakin lemas. Ia melihat kesibukan itu, melihat para karyawan yang memanggil Cesha dengan sebutan, Bu Bos, penuh hormat. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, Cesha telah berlari jauh meninggalkannya. Saat Haidar sibuk mundur ke belakang dengan gaya hidup palsu, Cesha telah melesat maju membangun kerajaannya sendiri. Masuklah, ulang Cesha, kali ini lebih tegas. Jangan menghalangi jalan. Kurir mau lewat. Haidar, Tania, dan Bu Rahma akhirnya menyingkir. Menyeret koper mereka masuk ke lorong sempit menuju tangga rumah di lantai 2. Mereka berjalan menunduk, melewati tumpukan bahan baku tepung dan gula yang baru datang. Aroma kesuksesan Cesha memenuhi setiap sudut rumah itu, aroma yang kini terasa mencekik leher mereka yang sedang terhimpit rasa malu dan penyesalan. Sesampainya di lantai 2, rumah itu terasa sepi dan dingin. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada teh manis yang biasanya disiapkan Cesha saat mereka pulang bepergian. Yang ada hanyalah debu tipis di meja, dan keheningan yang menyadarkan mereka bahwa posisi ratu di rumah ini telah bergeser. Bukan lagi Bu Rahma, bukan lagi ego Haidar, tapi Cesha. Dan Cesha sedang sibuk di bawah sana, menjadi bintang yang bersinar tanpa butuh cahaya mereka lagi. Matahari sudah merangkak naik, membiaskan cahaya terik yang menembus jendela kamar di lantai 2. Namun, kehangatan matahari itu tidak mampu mencairkan kebekuan di dalam rumah tangga Haidar. Sudah pukul 11 siang, dan suara perut yang keroncongan menjadi satu-satunya musik yang terdengar di ruang tengah. Kulkas kosong melompong. Hanya tersisa sebotol air mineral dingin dan beberapa butir telur yang sudah retak. Sisa bahan makanan sebelum mereka berangkat ke Bali sudah dibuang oleh Cesha karena busuk. Dan Cesha belum belanja kebutuhan rumah lagi karena sibuk mengurus toko. Mas, aku lapar banget. Rengek Tania sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat, riasan glowingnya sudah luntur menyisakan wajah asli yang kusam karena kelelahan. Di dompet Mas Haidar beneran gak ada uang receh buat beli nasi uduk di depan. Haidar menggeleng lemah. Ia duduk bersandar di sofa usang, menatap langit-langit. Habis, Dek. Beneran nol. Tadi sisa terakhir buat bayar taksi. Bu Rahma, yang duduk di kursi goyang, menghela napas panjang. Matanya menatap nanar ke arah pintu yang menghubungkan rumah dengan tangga menuju toko di lantai bawah. Dari sela-sela pintu itu, aroma roti panggang yang manis dan menggugah selera menyelinap masuk, seolah mengejek kelaparan mereka. Kita nggak bisa begini terus, ucap Bu Rahma tiba-tiba. Suaranya terdengar serak namun penuh perhitungan. Ia menegakkan punggungnya, menatap kedua anaknya dengan tatapan tajam. Kalian lihat kan tadi? Toko itu ramai. Pesanan ribuan kotak. Cesha pasti pegang uang banyak hari ini. Terus kenapa, Bu? Ibu mau minta? Tanya Haidar pesimis. Ibu lihat sendiri kan tadi mukanya Cesha? Dingin banget kayak es batu. Dia pasti masih sakit hati gara-gara omongan ibu di grup WA. Halah, perempuan itu hatinya lembek. Dar? Sergah Bu Rahma dengan percaya diri, meski ada sedikit keraguan di matanya. Ibu ini mertuanya. Kamu itu suaminya. Surganya istri itu ada di suami. Asal kita pinter-pinter ambil hatinya lagi, dia pasti luluh. Lagi pula, dia butuh pengakuan kita. Selama ini dia kan pengen banget dipuji ibu. Bu Rahma berdiri, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia berjalan menuju cermin, mematut diri, mencoba memasang wajah paling ulas asih yang bisa ia buat. Dengar ibu. Mulai sekarang, turunkan gengsi kalian. Puji dia. Sanjung dia. Bilang kalau rotinya enak, usahanya hebat. Tania, kamu jangan ketus sama dia. Haidar, kamu rayu istrimu. Peluk dia, minta maaf sampai nangis kalau perlu. Kita harus pastikan posisi kita aman. Kalau kita bisa baikan sama Cesha, hidup kita bakal terjamin. Utang kartu kredit kamu bisa lunas, kita bisa renovasi rumah ini jadi lebih bagus. Haidar terdiam mencerna ucapan ibunya. Rasa bersalah di hatinya memang besar. Tapi desakan ekonomi dan rasa lapar membuatnya berpikir pragmatis. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Haidar akan coba bicara sama dia. Dengan strategi, muka tembok, yang sudah disepakati, ketiganya turun ke lantai bawah. Mereka masuk ke area produksi toko roti lewat pintu belakang.
Kesibukan di dapur masih terasa, meski tidak sepadat pagi tadi. Santi sedang mereka pesanan di meja sudut, sementara Chesha sedang menghias kue tart pesanan khusus. Kedatangan mereka membuat suasana dapur mendadak hening. Santi melirik sinis, ingin sekali mengusir mereka, tapi Chesha memberi isyarat tangan agar Santi diam. Wah, Masya Allah, harum sekali dapur ini, seru Bu Rahma dengan nada dibuat-buat antusias. Ia berjalan mendekati Chesha dengan senyum lebar yang dipaksakan. Ibu bangga sekali loh sama kamu, Ches. Ternyata menantu ibu ini tangan emas ya. Pantesan viral, baunya saja enak begini. Chesha tidak menoleh. Ia tetap fokus memoles krim di atas kue. Terima kasih, Bu. Tumben ibu suka bau tepung. Biasanya ibu bilang bikin pusing. Bu Rahma tertawa renyah, mencoba mencairkan suasana kaku itu. Ah, itu kan dulu. Ibu belum tahu rasanya. Ngomong-ngomong, ibu sama Tania lapar sekali. Nak, di atas nggak ada makanan. Boleh ibu icip roti buatan kamu? Ibu penasaran rasanya yang katanya enak banget itu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Rahma langsung mencomot satu buah roti manis yang baru keluar dari oven di rak pendingin. Ia menggigitnya, dan matanya membelalak. Kali ini bukan akting. Rasanya memang benar-benar enak. Teksturnya lembut, isiannya lumer di mulut. Pantas saja laku keras. Ya ampun enak banget. Ces, puji Bu Rahma tulus karena lapar. Tania, Dar, sini makan. Istrimu jago masak ternyata. Tania dan Haidar yang memang sudah kelaparan tidak perlu disuruh dua kali. Mereka mengambil roti dan memakannya dengan lahap. Seolah itu adalah makanan terakhir di dunia. Chesha hanya melirik sekilas dari sudut matanya, melihat bagaimana keluarga yang dulu membuangnya demi makanan mewah di Bali, kini memakan roti buatannya dengan rakus. Ada kepuasan getir di hati Chesha. Setelah perutnya terisi, Haidar memberanikan diri mendekati Chesha. Ia berdiri di samping istrinya, lalu dengan ragu-ragu menyentuh bahu Chesha. Sayang. Panggil Haidar lembut. Mas mau minta maaf soal kejadian kemarin. Mas tahu Mas salah besar. Mas hilaf. Mas terlalu mentingin gengsi sampai lupa kalau permata Mas ada di sini. Haidar mencoba memeluk Chesha dari samping. Tubuh Chesha kaku, tidak menolak tapi juga tidak membalas. Haidar menganggap itu sebagai tanda lampu hijau. Ia mengeratkan pelukannya. Mas janji, Ches. Mas bakal tebus kesalahan Mas. Kita mulai lagi dari awal ya. Kamu fokus kembangin bisnis ini, nanti Mas bantu kelola keuangannya biar lebih rapi. Mas kan orang akuntansi, Mas bisa bantu kamu atur cash flow biar makin untung. Nanti keuntungan toko bisa kita pakai buat lunasin utang Mas, terus sisanya kita tabung buat beli mobil operasional. Gimana? Chesha menghentikan gerakan tangannya yang sedang memegang spuit kue. Ia melepaskan pelukan Haidar perlahan, lalu berbalik menatap suaminya. Tatapannya datar, sulit dibaca. Bantu kelola keuangan, ulang Chesha pelan. Iya, sambar Bu Rahma yang mulutnya masih penuh roti. Suamimu itu pinter hitung-hitungan, CES. Daripada kamu bayar orang lain, mending suamimu sendiri yang pegang uangnya. Kan uang suami uang istri juga. Kita kan keluarga, harus saling dukung. Ibu juga bisa bantu awasi karyawan kamu biar nggak nyolong. Santi yang mendengar itu mendengus keras. Sengaja membanting buku rekapnya ke meja. Hah? Ada maling teriak maling. Gumam Santi cukup keras. Bu Rahma melotot pada Santi, tapi segera kembali tersenyum manis pada Chesha. Jadi gimana, Ches? Kita baikan ya? Nanti malam kita makan malam bareng di rumah. Kamu masak yang enak ya buat ngerayain kesuksesan kamu sekaligus syukuran kesembuhan ibu. Chesha menatap wajah-wajah di hadapannya satu persatu. Wajah Haidar yang penuh harap bisa memegang kendali uang lagi. Wajah Bu Rahma yang penuh nafsu ingin ikut campur. Wajah Tania yang sudah mulai melirik-lirik mesin kasir. Mereka tidak berubah. Permintaan maaf itu hanya topeng. Di balik kata-kata manis itu, mereka hanyalah parasit yang sedang mencari inang baru yang lebih gemuk. Chesha tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Haidar sedikit meremang tanpa ia sadari alasannya. Boleh, ucap Chesha tenang. Nanti malam kita kumpul di ruang makan.
Ada yang ingin aku bicarakan juga. Sekalian ada kejutan untuk kalian. Wajah Haidar langsung cerah. Ia mengira, kejutan, itu mungkin hadiah atau bagi hasil keuntungan. Beneran? CS? Alhamdulillah. Mas tahu kamu istri yang sholehah. Makasih ya, sayang. Ya sudah, sekarang kalian naik dulu. Mandi, istirahat. Aku mau selesaikan pesanan ini. Nanti jam 7 malam kita ketemu di meja makan. Perintah Cesha. Siap, Bu Bos. Seru Tania genit, merasa posisinya sudah aman kembali. Mereka bertiga naik ke lantai atas dengan langkah ringan. Perut kenyang, hati senang. Mereka berpikir badai sudah berlalu. Mereka berpikir, hujan uang dari toko roti Cesha akan segera membasahi hidup mereka yang kering. Mereka tertawa-tawa kecil saat menaiki tangga, membahas rencana membeli baju baru jika nanti diberi uang oleh Cesha. Sepeninggal mereka, Santi mendekati Cesha dengan wajah tidak percaya. CS? Lo serius maafin mereka? Lo mau kasih Haidar pegang duit toko? Lo gila ya? Itu sama aja nyerahin leher lo buat digorok lagi. Cesha kembali melanjutkan menghias kue tartnya. Kali ini ia menuliskan sebuah kalimat di atas kue itu dengan krim coklat pekat. Gerakannya tenang, presisi, dan mematikan. Siapa bilang aku memaafkan? San? Bisik Cesha dingin, matanya terpaku pada tulisan yang baru saja ia buat. Aku cuma memberi mereka makan kenyang, supaya mereka punya tenaga untuk menghadapi kenyataan nanti malam. Karena jatuh dari tempat yang tinggi itu, rasanya akan jauh lebih sakit. Santi menengok tulisan di atas kue tart itu. Matanya terbelalak, lalu perlahan sebuah senyum lebar terbit di bibirnya. Ia menepuk bahu sahabatnya. Oke, gue paham. Gue bakal siapin popcorn buat nanti malam. Di lantai atas, Haidar sedang bersiul sambil membongkar koper, tidak menyadari bahwa di bawah kakinya, bom waktu yang sesungguhnya sedang berdetak menuju ledakan terakhir. Suasana di ruang makan malam itu terasa ganjil. Meja makan yang biasanya kosong melompong kini tertata rapi. Haidar, Bu Rahma, dan Tania sudah duduk manis menunggu. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang tersisa di koper, berusaha terlihat pantas untuk menyambut masa depan cerah yang mereka bayangkan. Wajah-wajah mereka berbinar, penuh harap akan kucuran dana segar dari Cesha. Lama sekali istrimu, Dar. Perut ibu sudah lapar lagi nih, gerutu Bu Rahma pelan, matanya tak lepas memandang pintu dapur. Sabar, Bu. Mungkin lagi siapin hidangan spesial. Tadi kan dia bilang mau masak enak. Bisik Haidar sambil merapikan kerah kemejanya. Ia sudah menyiapkan pidato manis untuk mengambil hati Cesha, agar mau menyerahkan akses rekening toko. Tepat pukul 7 malam, pintu dapur terbuka. Namun, yang keluar bukanlah aroma masakan mewah seperti rendang atau opor ayam. Cesha melangkah masuk dengan wajah tenang, mengenakan pakaian rapi semi-formal, bukan daster rumahan. Di belakangnya, Santi mengekor membawa nampan berisi 1 loyang roti tawar gandum dan teko teh hangat. Dan yang membuat mata Haidar membelalak kaget, di belakang Santi muncul seorang pria parubaya berjas hitam rapi, membawa tas kerja kulit. Itu Pak Darmawan, pengacara senior yang Haidar tahu tarifnya mahal. Loh? Kok ada tamu? CS? Terus makanannya mana? Tanya Haidar bingung, menatap nanar pada roti tawar di meja. Cesha duduk di ujung meja, posisi yang biasanya diduduki Haidar sebagai kepala keluarga. Ia mempersilakan Pak Darmawan duduk di sampingnya, sementara Santi berdiri di belakang Cesha seperti ajudan setia. Silakan diminum tehnya, Bu, Mas, Tania. Dan silakan dimakan rotinya. Itu roti terbaik dari toko saya, ucap Cesha datar. Ces, ini maksudnya apa? Katanya mau makan malam? Katanya ada kejutan? Kok cuma dikasih roti tawar? Protes Tania kecewa. Kejutannya bukan di makanan, Tania, jawab Cesha dingin. Ia memberi kode pada Pak Darmawan. Pengacara itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tasnya, dan meletakkannya tepat di hadapan Haidar. Haidar menatap amplop itu dengan jantung berdegup kencang. Pikirannya masih berusaha positif. Ini apa? Sayang? Dokumen legalitas toko? Kamu mau Mas yang tanda tangan sebagai pemilik? Cesha tersenyum tipis.
Senyum yang menyeratkan perpisahan. Buka saja, Mas. Dengan tangan gemetar, Haidar membuka amplop itu. Ia menarik keluar berkas di dalamnya. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat kop surat itu. Surat gugatan cerai. Dunia Haidar seakan berhenti berputar. Kertas itu jatuh dari tangannya ke atas meja. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas itu. Cerai? Suara Haidar tercekat. Bu Rahma yang mendengar kata itu langsung berdiri, nyaris menjatuhkan gelas tehnya. Apa? Kamu gila ya, Cesha? Baru juga sukses sedikit sudah mau ceraikan suami? Ingat, wanita yang minta cerai itu dibenci Tuhan. Dan ibu yang menghina menantu serta membiarkan anaknya menelantarkan istri, apakah disayang Tuhan? Balas Cesha tenang namun tajam, membuat Bu Rahma terbungkam. Cesha menatap Haidar lurus di matanya. Mas tadi bilang mau bantu kelola keuangan, kan? Nah, di dalam amplop itu juga ada rincian keuangan yang harus Mas selesaikan. Utang kartu kredit Mas, tunggakan asuransi ibu yang Mas lalaikan, semuanya sudah saya rinci. Silakan Mas kelola sendiri mulai sekarang. Tapi Ces kenapa? Haidar mulai menangis, kali ini bukan tangisan manja, tapi tangisan ketakutan. Mas sudah minta maaf. Kita bisa perbaiki ini. Mas janji bakal berubah. Jangan begini, Ces. Mas butuh kamu. Mas tidak butuh aku, potong Cesha. Mas butuh uangku. Mas butuh HTM berjalan untuk membiayai gaya hidup keluarga Mas yang tinggi itu. Cesha menarik napas panjang, menahan getaran emosi di suaranya. Mas ingat saat Mas pergi ke Bali? Saat itu aku bersumpah, kalau Mas melangkah keluar dari pintu rumah ini, Mas tidak akan pernah bisa kembali ke hatiku. Uang 25 juta yang aku transfer untuk biaya rumah sakit ibu kemarin, anggaplah itu sedekah terakhir dari pemilik toko kecil yang kalian hina. Itu hadiah perpisahan dariku. Aku sudah melunasi tugasku memanusiakan manusia, tapi tugasku sebagai istri sudah selesai saat kalian menginjak-injak harga diriku. Cesha, kamu nggak bisa begini, jerit Bu Rahma histeris, menyadari sumber uangnya akan hilang. Ia berlari mendekati Cesha, hendak memegang tangannya. Ibu sakit, CS. Kamu tega ninggalin ibu yang jantungan ini? Pak Darmawan dengan sigap berdiri menghalangi Bu Rahma. Mohon jaga jarak, Bu. Klien saya tidak ingin disentuh. Segala komunikasi selanjutnya silakan hubungi kantor saya. Cesha berdiri. Ia memandang mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Tatapannya bukan lagi tatapan benci, melainkan tatapan kasihan. Satu hal lagi. Ruko ini dan lantai 2 yang kalian tempati ini, sewanya atas nama saya dan sudah saya lunasi sampai akhir bulan ini. Tapi mulai tanggal 1 bulan depan, saya tidak akan memperpanjang sewa tempat tinggal ini. Saya akan pindah ke lokasi baru yang lebih besar. Jadi, silakan kalian cari tempat tinggal baru mulai sekarang. Ces, kami nggak punya uang. Ratap Tania, menangis sesenggukan di pojok meja. Kalian punya koper mahal, kan? Jualah. Kalian punya baju branded, kan? Jualah. Belajarlah bertahan hidup tanpa mengisap darah orang lain, ucap Cesha tegas. Tanpa menunggu jawaban lagi, Cesha berbalik badan. Ayo, Pak Darmawan, Santi. Kita pergi. Cesha. Jangan pergi. Mas mohon ampun, Ces. Mas nyesel. Haidar merosot bersimpuh di lantai, memeluk kaki meja, meraung memanggil nama istrinya. Namun Cesha tidak menoleh sedikitpun. Ia melangkah keluar dari rumah pengap itu, menuruni tangga, dan keluar menuju halaman ruko. Udara malam Jakarta terasa begitu segar baginya. Di depan ruko, mobil operasional barunya sudah menunggu. Santi merangkul bahu Cesha erat saat mereka masuk ke dalam mobil. Lo hebat, Ces. Gue bangga banget sama lo. Cesha menyeka satu butir air mata yang menetes di pipinya, air mata terakhir untuk masa lalunya. Ia melihat ke arah jendela lantai 2. Di sana, terlihat bayangan Haidar yang sedang memukul-mukul kaca jendela dengan putus asa. Mesin mobil menderu. Cesha menginjak pedal gas, meninggalkan ruko penuh kenangan pahit itu. Ia meninggalkan suami yang tidak tahu bersyukur, mertua yang sombong, dan ipar yang parasit.
Ia meninggalkan mereka dengan penyesalan terbesar dalam hidup mereka, melepaskan berlian demi mengejar kerikil. Malam itu, Chesya bukan lagi seorang istri yang tersakiti. Ia adalah wanita merdeka. Ia adalah pemilik hidupnya sendiri, seutuhnya. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan usaha kecil seseorang, apalagi pasanganmu sendiri. Roda kehidupan selalu berputar. Tangan yang hari ini kau tepis dan kau hina, bisa jadi adalah satu-satunya tangan yang akan menyelamatkanmu saat kau jatuh terpuruk nanti. Hargailah pasanganmu saat ia masih ada, karena penyesalan selalu datang terlambat dan tidak bisa membeli kembali hati yang sudah mati.